Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabare? Balik mana renang aku di sini dengan channel full. Semoga teman-teman sehat selalu. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu aku bongkar HP idamanku, Poco M6 Pro, dan sudah terbiasa dengan MIUI-nya, MIUI bawaan dari Xiaomi. Sebenarnya ada peringatan untuk segera update ke HyperOS, karena ya seperti kita tahu ini HP yang lama, sudah setahun, tapi ada keinginanku memang yang nggak pengen di-update. Karena juga banyak yang nyaranin supaya biarin aja bang di MIUI. Karena banyak bugnya di HyperOS. Nah, karena aku ngalamin pengalaman yang beda dengan UI lainnya, terutama dari Samsung, MIUI ini cenderung rame ya, cenderung terlalu banyak notifikasi, terlalu banyak iklan. Itu pun juga dirasain sama orang lain. Tapi sebenarnya bisa loh, ada hal yang bisa kita akalin supaya hal itu nggak kelihatan. Termasuk aku mau ngasih tahu nih, bagaimana sih tipsnya nih cara setting HP Xiaomi baru, HP Poco baru, HP Redmi baru yang masih menggunakan MIUI. Ya, dan bukan HyperOS. Tapi kayaknya sama-sama aja sih untuk secara settingannya, karena mereka ya satu family, satu core ya, satu inti. Tips yang pertama adalah uninstall semua bloatware aplikasi bawaan dari HP-mu. Karena banyak game tuh yang nggak kepake dan aplikasi yang sebenarnya kita nggak butuh. Tentunya tergantung dengan profil kamu ya. Kamu suka aplikasi apa ya tetap biarin aja, kalau nggak hapus aja. Terus, jangan lupa untuk matikan data sebelum setting lebih lanjut atau jangan dikonekin ke WiFi. Supaya nggak ada updatean notifikasi atau pembaruan secara otomatis aplikasi bawaan tadi. Karena dia akan nongol guys di sini. Ini langsung kita preview aja. Di pembaruan FPL System, ada berbagai macam aplikasi yang diminta untuk diperbarui. Aku sih nggak pernah diperbarui karena akan membebani kinerja HP-nya. Dan ini tentunya bisa disetting ya untuk pembaruan aplikasi tadi supaya jangan diupdate. Perginya ke aplikasi, lalu pergi ke setelan aplikasi sistem, terus ke bawah yang pembaruan aplikasi sistem, guys. Nih, tuh, jangan perbarui. Ya, pembaruan otomatis jangan diperbarui. Jangan diperbarui. Dan notifikasi pembaruan dimatikan aja supaya kita nggak terlalu risih atau terganggu dengan pemberitahuan itu. Kedua adalah matikan fitur penambahan memori, penambahan RAM ya. Memory extension, memfunction atau apalah itu sebutannya, karena yang aku yakini untuk saat ini itu nggak terlalu berguna untuk kinerja HP ini. Jadi HP ini sudah dibekali dengan RAM 8 GB dan storage UFS 2,2 256 GB. Aku rasa ini udah cukup overkill buat tahun 2025. Jadinya kayak nggak kepake gitu fiturnya. Cara matikan yang gampang. Kita pergi ke setelan tambahan, lalu kita pergi ke penambahan memori, nih penambahan memori ya. Lalu kita pilih matikan. Kalau secara default, HP ini itu sudah ada settingan 4 GB. Dan aku sudah matiin, nanti akan disuruh perintah untuk di-restart atau dibuat ulang. Aku matikan, ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Teman-teman ada nggak yang masih pakai fitur ini? Karena sejauh yang aku pakai nggak terlalu berguna untuk fitur penambahan memori. Yang ketiga adalah setting app drawer, karena ini sebenarnya cukup mengganggu ya ketika kita buka aplikasi, kita scroll up ya, set, tuh annoying banget gak sih? Ganggu banget sih, kok tiba-tiba ada beginian. Yang sebenarnya aku kurang suka. Sebenarnya aku cuma butuh mau buka banyak aplikasi yang ada di sini, yang nggak ada di home screen, ya kan? Tapi karena tiba-tiba ada begini, ini yang bikin kesel. Jadi caranya gampang. Teman-teman pergi ke silang ini, ke pengaturan ini, gambar gear, ya. Dan teman-teman matikan aja semua yang ada di sini. Misalkan rekomendasi Apple, aplikasi. Nanti dia, wah masih ada guys, bentar kita matikan dulu ya. Terus kita matikan yang namanya buka pencarian setelah membuka laci APL. Ya, coba ini. Tuh, dia nggak akan buka seperti yang tadi. Jadi sudah mati dan enak. Nah, karena ini karakternya rame ya, tuh lihat begitu banyak gonjreng, warna-warni sana-sini, itu yang bikin mumet sebenarnya. Dan ini ada segala kategorisasi di sini, ada komunikasi, ada hiburan, fotografi, alat, dan sebagainya. Ya, sebenarnya monggo kalau teman-teman mau pakai, tapi kalau aku nggak suka sama ini. Gampang juga perginya ke sini, setting, pilih yang kelola kategori APL, lalu dimatikan aja, dinonaktifkan, dipencet warna birunya.
dia akan, nah, clean seperti ini. Tuh, kita mau scroll up, scroll down, ya sama, langsung ke aplikasi yang kita inginkan untuk dicari. Selain cara yang ada gear di sini, sebenarnya teman-teman gampang, tinggal tekan yang lama, si recent app yang ada di sini, pergi ke setting gear juga yang ada di sini, pergi ke lainnya, lalu pilih yang laci aplikasi, atau app drawer ya bahasa Inggrisnya. Udah sama fungsinya seperti ini, cuma yang paling enak tadi, secara cepat kita pergi langsung ke sini aja ya. Jadi kayak gitu guys. Nah yang keempat adalah setting notifikasi. Notifikasi ini kadang ganggu ya. Kadang kita sebenarnya nggak terlalu butuh aplikasi apa yang ada pemberitahuannya, karena kita cuma pakainya apa sih? Paling cuma WhatsApp, sosmed, yang benar-benar butuh kita standby untuk tahu infonya gitu. Kalau yang lain mah nggak terlalu butuh, makanya harus kita setting. Caranya gampang banget, kita pergi ke setelan. Nah ini udah kelihatan, notifikasi dan pusat kontrol. Lalu notifikasi aplikasi, dan ini kita bisa cek dan uncek aplikasi yang kita nggak butuh. Misal nih, Mi Video nih, kadang suka muncul iklan. Gampang, tinggal di uncek. Mi Browser juga di uncek juga. Dipencet warna birunya ya. Terus apa lagi? Tema nih yang sering muncul nih dan teman-teman banyak keluhin. Gampang, tinggal dimatikan. Radio nggak butuh. Siapa sih? Musik, kita nggak pakai musik. Kalaupun pakai, teman-teman pasti pakainya Spotify atau Apple Music atau YouTube Music ya. Matiin aja, SMS penting, kontak penting, Play Store, antar penting nggak penting ya, matiin aja. File manager nih, file-file nih yang kadang suka muncul iklan, dimatiin aja. Udah kayak gitu, notifikasinya kita cut dari sumbernya supaya nggak muncul di sini. Nih, kan cukup mengganggu. Oke, yang lima adalah App Vault, atau apa sebutannya, shortcut yang ada di HP buat kita nyari berita. Biasanya Google tampilannya ya, jadi dari home screen itu swipe right aja, swipe ke kanan, nanti akan ada ringkasan-ringkasan berita yang terkini. Nah, masalahnya si Xiaomi ini ngide. Dia munculin banyak fitur-fitur aplikasi bawaannya yang sebenarnya nggak begitu kepake sebenarnya, guys. Nah, kalau teman-teman tanya gimana sih cara ganti ke Google, gampang. Caranya pergi ke bawah, ke layar utama, lalu pilih yang layar satu nih, layar min satu ya. Pilih Default, pilih yang Google Discover. Nanti kita swipe right, masuk ke tadi yang barusan diomongin. Soal pemberitahuan berita ringkasan Google terkini, guys. Tapi kalau nggak butuh, gampang, tinggal dimatiin aja. Tidak ada. Oh itu, ya sudah mentok. Tapi kalau teman mau default seperti default, gampang aja. Ini bisa diperringkas. Caranya adalah pergi ke setting gear yang ada di sini nih, ya. Langsung pilih yang rekomendasi, ini di uncheck aja. Nggak butuh nih rekomendasi aplikasi, video populer, buat apa sih? Berita yang nggak jelas, alat lanjutan, info belanja, step-step ya, antara buta apa enggak ya, berapa jauh kita jalan kaki, dan sebagainya, pengalaman baru, notes, kalender, pilihan editor, sebenarnya nggak kepake ya, kalau aku sih. Karena notes aku pakai Google Keep Notes. Kalender juga pakai Google Calendar. Cuaca aku nggak butuh, itu bisa ditambah di widget. Paling langkah doang. Coba kita lihat ya. Tuh, dia akan steril dan clear seperti ini. Kalaupun ada aplikasi bawaan, ya tinggal di-expand seperti ini, lalu bisa diubah alat-alat tools ringkasannya, dan kita bisa minimize Google Assistant, kita nggak butuh. Optimalisasi, kita nggak butuh. Get Apps nih, Get Apps yang agak risih ya, kita bisa minimize. Udah deh, beres. Jadi sangat-sangat simpel. Dan nggak terlalu ganggu. Ya, kadang kita kalau bisa nggak sengaja kepencet begini, wah ini beratnya luar biasa. Muncul banyak fitur-fitur yang nggak kepake. Yang keenam adalah Apps Lock. Jadi kita bisa kunci aplikasi yang sekiranya kita butuh privat dan nggak ada orang iseng buat pakai HP-nya. Gampang, caranya pergi ke setting, setelan, lalu pergi ke bawah, cari yang namanya aplikasi. Nih, terus kunci aplikasi. Hidupkan. Kita buat passwordnya, ya bebas lah ya. Anda belum masuk?
Kalau mau masukin akun Xiaomi boleh, monggo, supaya lebih terjaga ya security-nya nanti. Nah, ini contoh aplikasi yang harus dirahasiakan. Galeri, terus ada Chrome, YouTube, ya kan. Ada orang mau iseng nyedot-nyedot kuota, pinjam HP ya, alasan pinjam HP padahal dia pakai YouTube kita, gampang tinggal dikunci aja, atau bisa kita tambahin, sebentar ya, kita cari tahu dulu nih. Nah ini, kita bisa tambahin YouTube nih. Sorry, bukan YouTube, kamera, kita harus cari kamera. Kamera kok nggak ada guys. Kamera. Wah, sayangnya nggak ada guys, kamera guys. Nih Google Play Store, misal ada orang mau iseng install, atau misal kita punya anak, kita sering anaknya minjem ya, terus install game, kadang tuh suka iseng tuh, kita kunci aja Google Play Store-nya biar anak kita nggak bisa buka. Terus apa lagi? Sayangnya kamera nggak ada di sini. Foto, Google Foto, editor galeri itu bisa dimatikan. Jadi seperti itu guys, kunci aplikasi ya. Dan bisa disetting apakah saat perangkat terkunci, atau dikasih jeda 1 menit, atau hanya pas keluar app nanti kita buka harus masukin passwordnya juga. Dan kita bisa setting. Kalau misalkan masukin password, langsung buka semua lain atau satu-satu. Gampang, tinggal dicek dan acek. Seperti ini guys. Yang ketujuh adalah paksa 120 Hz screen refresh rate yang ada di HP ini. Kenapa harus dipaksa? Karena HP ini sudah bagus, layar AMOLED 120 Hz. Kok rasa-rasanya sayang kalau misalkan kita terus bermain aman di 60 Hz. Apalagi setelah aku coba, baterainya cukup awet, bisa sampai 6 jam screen on time. Itu beda loh dibandingkan dengan 5000 mAh HP yang lain. Makanya aku selalu aktifin yang namanya 120 Hz. Caranya adalah pergi ke setting, lalu pergi ke tampilan, sebentar. Wah guys, nggak nemu guys settingannya guys. Ternyata di second space itu nggak nemu. Ya jadi sebenarnya ini adalah aplikasi second space ya, yang ada di HP Xiaomi. Kita coba gantiin ke menu utama dulu. Kenapa sih aku coba gantiin dan tunjukin ke teman-teman si second space tadi? Supaya seolah-olah kayak HP baru. Padahal sebelumnya aku udah pernah setting HP ini jadi sesuai preferensi yang aku mau. Nah, caranya gampang. Pergi ke setting, lalu pilih ketampilan. Ya, tampilan yang bawah ya, karena ada dua guys. Tampilan. Lalu pilih ke rasio menyegarkan layar, 120 Hz. Nah, yang kerennya di Poco ini kita bisa ganti statis, mau kita diamkan di 60 Hz atau di 120 Hz. Tapi aku paling senang ya 120 Hz supaya puas pakai layar dari HP ini. Itu guys. Tips yang ke-8 adalah kita matikan atau turunkan scale animasinya ya, waktu animasinya menjadi 0,5 detik. Caranya gampang, pertama kita harus pergi ke developer mode dulu. Ya, sebelum itu kita aktifin di centang telepon, lalu versi MIUI, ya, itu pencet sampai 5 kali. Tapi karena sudah developer, jadi ada tulisan tidak perlu Anda sudah menjadi developer. Kalau sudah, pergi ke setelan tambahan, ya kan? Habis itu ke bawah, kita pilih opsi pengembang atau developer mode, pilih cari yang skala animasi. Kita pelan-pelan scroll ke bawah. Ya nih, skala animasi jendela. Ini kan 1 kali. Ubah aja ke 0,5 kali. Tuh, nanti dia akan jadi ringan HP-nya. Jadi kalau pindah-pindah aplikasi gini dia cepet ya. Bisa kita malah main nih 5 kali. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi jadi lama tuh. Tuh, animasinya lama guys. Mending di 5 kali. Atau kalau mau teman-teman bener-bener mati, ya gampang, tinggal dimatikan setelan animasi. Jadi kita langsung sat-sat gitu guys. Jadi itu, kita turunin skala animasinya. Oke, tips yang 9 adalah nyalakan dual apps atau aplikasi ganda. Menurutku ini penting, karena ini adalah spesialisasi Xiaomi, dia bisa ngebuat aplikasi semacam WhatsApp, WhatsApp Business, Telegram, yang kaitan sama diri kita atau kerjaan kita, jadi nggak perlu beli HP lagi, cukup di satu HP ini. Keren kan? Gampang, caranya adalah pergi ke aplikasi ya, yang ada di sini, lalu pilih yang aplikasi ganda. Tuh,
Kita bisa create guys, misal WhatsApp, kita double-in. Bisa tuh membuat aplikasi ganda. Jadi enaknya Xiaomi itu yang nggak dipunyain orang lain ya, produsen lain yang aplikasi ganda. Yang aku tahu juga Transsion Holding, tapi dia nggak sebanyak nggak sebanyak Xiaomi ya. Jadi cuma terbatas aplikasinya. Lihat tuh, kalau Xiaomi semuanya hampir bisa dimasukin semua. Kita mau ada 2 account ML juga bisa tuh. Mobile Legends ya bisa guys. Kita mau threads ada 2 bisa, walaupun bisa ditambah 2 akun di aplikasinya. Telegram, WhatsApp, di sini dan sebagainya. Teman-teman harus coba. Memang HP Xiaomi ini enak banget buat jadi kayak HP kerjaan gitu guys. HP kedua buat tandem HP utama. Yang ke-10 adalah set-top box, atau kalau di Samsung sebutannya Edge panel ya, atau Smart Edge atau apa gitulah. Yang pokoknya dia ada di samping sini guys. Nah, cara settingnya adalah kita ke setelan tambahan, kita pilih yang jendela mengambang. Tuh, dia akan bisa jadi shortcut supaya kita bisa ngutak-ngatik guys. Ya kan? Dan kita bisa tambahin video, game, dan lain sebagainya. Yang ketika dibuka, nanti akan jadi shortcut yang bentuknya adalah mengambang. Tuh. Jadi enak nih kalau sambil kita multitasking ya. Dan nggak masalah, walaupun RAM-nya cuma 8 GB. Yang ke-11 adalah setting recent ya. Jadi recent apps yang ada di sini, ini bisa kita setting sesuai preferensi yang kita mau. Gampang, caranya adalah pergi ke setting, lalu pergi ke home, layar utama, home ya. Kita ke bawah, kita pilih yang terkini, atau recent kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini bisa kita atur. Kalau teman-teman biasa sama One UI, kan dia modelnya kanan kiri ya. Nah, ini pilih yang ini aja. Dia akan nanti kembali ke zaman dulu kala, zaman kebanyakan UI yang lain. Tapi kalau khasnya saya memang nge-stuck begini guys. Jadi seperti ini. Ya. Nah, terus juga kita bisa ngilangin status memori yang ada di sini. Kadang kita nggak butuh buat tahu hal tersebut. Matiin aja, nanti dia langsung hilang. Selain itu, kita juga bisa matikan tambahan rekomendasi. Secara default dia nyala. Nanti dia akan ada seperti ini, pembersih, pindah keamanan, cari app, game, permainan ya. Buat apa gitu loh, nggak kepake. Kalau aku nggak kepake. Jadi kalau mau dimatiin gampang, tinggal dimatiin aja, set, nanti dia akan hilang. Dan kita bisa ngebuat HP-nya jadi burem ya, recent apps-nya. Misal kita lagi buka apa sih? Instagram nih, ini kan kelihatan nih pas kita lagi scroll-scroll. Dimatiin aja, biar jadi burem. Kita cari Instagram, set. Tuh, udah deh hilang fotonya si Calvin Verdong ya. Jadi seperti itu. Ini kita uncheck dulu. Itu, jadi kita bisa setting di recent apps. Yang terakhir adalah kita bisa setting double tap to wake up. Walaupun HP sekarang udah enak ya, secara build quality, mau dipencet ribuan kali juga nggak bakal rusak untuk nyalain dan HP aplikasi. Tapi kalau main enak, tuh, double tap to wake up. Dan nguncinya juga enak, bisa di double tap to wake up. Caranya adalah gampang, nggak perlu ribet, tinggal ketik aja, ketuk di sini, lalu kita pilih yang ini, kita nyalain deh. Nih, ketuk 2 layar untuk mengunci. Satu lagi, biar dibukanya enak pada saat dimatiin layar, kita pilih yang ini. Lalu kita centang yang ini. Ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan layar saat perangkat terkunci. Gitu ya. Sebenarnya ada di tampilan selalu aktif, ya kan? Tuh. Dan di layar utama. Nih. Tuh. Jadi seperti itu. Itu aja guys tips dari aku. Dan ini ngebantu aku untuk semakin produktif pakai HP si Poco yang orang lain tuh cenderung hindarin ya. Karena iklannya banyak dan sebagainya. Sebenarnya tinggal kita ulik-ulik aja. Bahkan nggak harus tayang video ini biar teman-teman tahu. Yang jelas semakin diulik semakin seru. Xiaomi seperti itu. Memang karakteristiknya Xiaomi semakin personal untuk kasih sensasi
HP kita sendiri. Terima kasih, semoga teman-teman suka dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.